Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manditareningsih dengan NIM 2311031243 dengan presensi 47 kelas A1 Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cerita tentang daerahku yang dimana yang ada di Kabupaten Bandung. Yuk simak videonya. Mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Niko Manditareningsih. Adik bisa panggil dengan Ibu Juti. Sebelum itu, bolehkah Ibu tahu nama adik siapa? Nama saya Ibu Tualika Satya. Kalau itu Ibu bisa panggil adik dengan nama siapa? Satya. Baik, untuk adik Satya. Sebelum kita mulai untuk memperkenalkan dengan sejarah gimana tempat yang kita tinggal, apakah adik sudah makan? Sudah. Baik, ketika adik sudah makan, berarti adik semangat dan siap mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Sebelum itu, di sini Ibu, sebelum kita mulai, Ibu kasih ada adik sebuah gambar, yaitu Ibu mau nanya, adik kan tinggal di Kabupaten Bandung ya? Apakah adik tahu yang mana saja wilayah Kabupaten Bandung? Yang mana aja? Di sini kan ini ada peta Bali. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang wilayah Kabupaten Bandung, di mana itu tempat tinggal adik. Di sini Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya, yang dimana 8 kabupaten itu terdiri dari Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan 1 kota madya yaitu Denpasar, dan lagi 1 Kabupaten Badung. Di mana ini merupakan wilayah Kabupaten Jembrana. Ini merupakan dari sini sampai sini merupakan wilayah Kabupaten Buleleng. Di sini merupakan wilayah Kabupaten Tabanan. Di daerah sini itu seperti yang di garis sini merupakan wilayah Kabupaten Bangli. Dan sini merupakan Kabupaten Karangasem. Ini merupakan wilayah Kabupaten Gianyar, Klungkung daerah sini, dan di sini tuh termasuk wilayah Kabupaten Klungkung yang dari Nusa Penida, dan wilayah kabupaten tempat adik tinggal yaitu Kabupaten Bandung, dari ujung sini sampai ujung sini, di mana memiliki banyak kekayaan alam yang terdiri dari pantai dan lain-lain, dan nanti akan Ibu jelaskan. Apakah adik sudah memahami yang mana saja tempat wilayah adik tinggal, dari ujung mana sampai ujung mana? Itu baik kita mulai. Untuk Ibu akan menjelaskan gimana sejarah Kabupaten Bandung, tempat adik tinggal, tempat Satya tinggal. Awal mula sejarah Kabupaten Bandung di Bali merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak abad 14 hingga mengalami perubahan tinggi sehingga sampai abad ke-21. Awal mula wilayah Kabupaten Bandung terkait dengan kekuasaan Majapahit di Bali yang pada tahun 1343, di mana ketika pusat kekuasaan berada di Semperangan yang dipimpin oleh Dalam Sri Aji Kesna Kepakisan, yang dimana putra beliau Idewa Anom Pemayun kemudian melakukan perjalanan ke daerah yang kini dikenal sebagai Bandung, yang dimana tepatnya di wilayah Tonjaya. Di sana melalui musyawarah dengan tokoh-tokoh setempat seperti Kidese dan saudaranya, Idewa Anom itu diangkat dia menjadi penguasa dengan gelar Sira Arya Benculuk Teguh Kori, dan beliau membangun istana bernama Puri Benculuk. Wilayah itu kemudian dinamakan dengan Bandung yang berasal dari kata Bandung.
Kemudian dengan perjalanan yang panjang selama berabad-abad, Bandung yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan Gelgel yang merupakan kesatuan Bali di bawah raja-raja semerangan dengan Gelgel dari abad ke-14, di mana dari abad ke-14 sampai ke abad 17 itu setelah masa kerajaan Gelgel, Bali itu dipecah menjadi beberapa kerajaan pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Dia dipecah dari abad 18 dan ke abad 19, termasuk kerajaan Bandung yang berdiri sendiri dengan pusat pemerintahan di Puri Agung Denpasar, yang dimana Puri Agung itu yang didirikan sekitar tahun 1788. Pada masa itu Bandung menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Bali bagian selatan. Karena kan seperti ibu yang bilang tadi kan, Bandung itu dari utara menuju ke selatan, di mana di sini wilayah Kabupaten Bandung, dan di sana dia adalah merupakan Kabupaten Bandung yang terpengaruh di bagian selatan. Kemudian pada masa kerajaan itu, raja pertama pada kerajaan Bandung yaitu I Gusti Ngurah Made Pamecutan, yang dimana dia memimpin pada dari tahun 1788. Dia pada tahun 1788 sampai 1813, di mana beliau I Gusti Ngurah Made Pamecutan memindahkan pusat pemerintahan ke Puri Agung Denpasar pada tahun 1788. Beliau berperan besar dalam pembentukan dan penguatan kerajaan Bandung, sekaligus pendiri pusat pemerintahan di Denpasar yang menjadi cikal bakal perkembangan wilayah Bandung hingga sekarang, di mana dulu sebelum menjadi Kabupaten Bandung itu Denpasar dengan Bandung itu menjadi satu, sehingga beliau lah menjadi cikal bakal perkembangan wilayah Bandung sekarang. Pada masa pemerintahannya, beliau memimpin pada masa stabilisasi dan pembangunan wilayah pada Bandung, kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan dan Kabupaten Bandung bagian selatan, di mana ini wilayah Kabupaten Bandung ini dulunya dan sekarang di mana dibelah dengan Denpasar, sehingga Kabupaten Bandung dengan kota Madia kita Denpasar itu dipisah. Puri Agung Denpasar yang dibangun di bawah pimpinannya hingga kini masih berdiri dengan simbol sejarah dan kebesaran di kerajaan Bandung. Kemudian dilanjutkan oleh raja berikutnya, yaitu I Gusti Ngurah Jambe Pamecutan. Beliau adalah raja kedua kerajaan Bandung yang memerintahkan dari tahun 1813 hingga 1817. Beliau merupakan putra dari I Gusti Ngurah Made Pamecutan yang merupakan raja pertama yang mendirikan Puri Agung Denpasar sebagai pusat pemerintahan Bandung. Setelah wafatnya ayahnya yaitu I Gusti Ngurah Made Pamecutan pada tahun 1813, I Gusti Ngurah Made Jambe melanjutkan kekuasaan dan memimpin kerajaan selama 4 tahun, di mana dilanjutkan oleh penerusnya, karena beliau ayahnya itu I Gusti Ngurah Made Pamecutan itu beliau sudah meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya. Di mana pada masa pemerintahan yang relatif sangat singkat, beliau tetap penting dalam kesinambungan dinasti Pamecutan yang menguasai Bandung. Ia dikenal sebagai bagian dari garis keturunan raja-raja yang mempertahankan kekuasaan dan tradisi kerajaan Bandung di tengah banyaknya dinamika politik Bali pada awal abad ke-19. Setelah karena beliau menjabat selama 4 tahun, masa jabatan kerajaan dilanjutkan oleh I Gusti Made Ngurah
pemecutan pada 1817 sampai 1829, di mana raja yang memimpin di mana beliau adalah raja yang memimpin Badung pada awal abad ke-19. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Gede. Sebelumnya itu nama rajanya itu kan I Gusti Made Ngurah Pemecutan. Dilanjutkan oleh Raja I Gusti Gede Ngurah Pemecutan pada tahun 1829 dan 1848. Penguasa ini beliau yang dikenal sebagai Gusti Ngurah Gede Oka memegang kekuasaan di pertengahan abad ke-19. Beliau adalah raja yang memegang kekuasaan di abad ke-19. Di mana Satya dapat mengetahui setelah beliau ada pun raja yang lagi memerintahkan kerajaan Kabupaten Badung selain beliau, dilanjutkan oleh kerajaan yaitu dengan raja atas nama I Gusti Ngurah Made Agung. Di sini ibu ada foto Raja I Gusti Ngurah Made Agung yang dimana beliau memimpin dari tahun 1902 sampai dengan 1906. Beliau adalah raja terakhir sebelum kekalahan kerajaan Bandung oleh Belanda pada Perang Kukutan Bandung pada tahun 1906, di mana I Gusti Ngurah Made Agung yang beliau lahir pada 5 April 1876 hingga wafat pada 20 September 1906. Beliau merupakan Raja Badung yang ke-6 yang memerintahkan beliau memerintahkan dari tahun 1902 hingga wafatnya dalam Perang Kukutan Bandung pada 20 September 1902, di mana beliau wafat dan tumpah pada Perang Kukutan Bandung. Beliau merupakan putra dari Gusti Gede Ngurah Pemecutan, Raja Badung yang keempat, dan dikenal sebagai pejuang yang sangat gigih yang menentang penjajahan Belanda di Bali. Beliau sangat gigih untuk memperjuangkan kerajaan Bandung dan beliau menentang semua gimana penjajahan Belanda pada masa itu. Di sini beliaulah dan raja-raja yang lain itu berperan sangat besar pada wilayah kerajaan Bandung untuk masyarakat yang ada di Bali. Dengan jika tidak ada kekuasaan beliau atau peran beliau, kita Satya tidak akan bisa seperti saat sekarang untuk wilayah Kabupaten Bandung ini. Pada masa pemerintahan beliau, yaitu beliau menolak tuntutan Belanda untuk membayar ganti rugi atas tuduhan pencurian barang dari kapal dagang Sri Komala yang kandas di Pantai Sanur pada tahun 1904. Di sini ibu mau nanya, Satya tahu di mana tempat Pantai Sanur itu? Apakah Satya pernah ke Pantai Sanur? Nah, di sanalah beliau menolak bayar ganti rugi atas tuduhan yang kandas di Pantai Sanur pada tahun 1904. Di sanalah tempatnya perjuangan beliau. Untuk penduduk Sanur sebenarnya membantu menyelamatkan barang-barang kapal, di mana di sana tempat kapal-kapalnya, barang-barangnya, dan penduduknya itu membantu, bukan mencuri barang. Masyarakat di sana itu membantu, dan pada masa penjajahan Belanda, penduduk di sana itu dituduh mencuri barang, padahal itu tidak. Sehingga kan penduduk sana itu membantu menyelamatkan barang-barang, sehingga Raja Bandung menolak klaim Belanda yang dianggap tidak adil, bahwa dia tidak adil menuduh kita untuk
mencuri barang, padahal di sana penduduk sana itu membantu bukan mencuri. Penodaan pada Raja Badung itu memicu serangan militer Belanda yang berujung pada Perang Puputan Badung. Pada masa Raja Igusti Ngurah Madi Agung, beliau memilih melawan sampai titik darah penghabisan dan beliau gugur di medan perang. Dengan jasa-jasa beliau, di mana beliau berjuang untuk keadilan di wilayah di sana, agar kita wilayah penduduk sana itu mendapat keadilan atas tuduhan dari pemerintahan Belanda karena dianggap mencuri, padahal penduduk di sana itu membantu memindahkan barang. Sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau, pada Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada beliau Igusti Ngurah Madi Agung pada tanggal 5 November 2015 di Denpasar. Nama Igusti Ngurah Madi Agung diabadikan melalui patung dan lapangan Puputan Bandung yang menjadi saksi segimana sejarah perlawanan heroiknya. Perubahan wilayah Kerajaan Badung menjadi Kabupaten Badung itu bukan melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan dari berbagai tahapan sejarah dan administrasi sejak masa kerajaan hingga era modern Indonesia sekarang. Di mana dulu sebelum sekarang namanya Kabupaten Badung, dulu namanya Kerajaan Badung, di mana itu Satya gimana melewati masa-masa itu dan gimana sejarahnya, perjuangannya sehingga menjadi saat sekarang dengan nama Kabupaten Badung dengan wilayahnya dari ujung utara sini sampai di sini. Di sanalah perubahan nama yang dulunya Kerajaan Badung menjadi Kabupaten Badung. Awalnya Kerajaan Badung, di sini Ibu akan menjelaskan di mana awalnya kerajaan itu hingga menjadi Kabupaten Badung. Awalnya pada saat itu Kerajaan Badung terdiri dari berbagai kerajaan besar di Bali Selatan yang di mana Badung merupakan memanjang ke selatan wilayahnya dengan pusat pemerintahan di Puri Agung Denpasar yang kakak jelaskan tadi dikerjakan oleh Igusti Ngurah Madi Pamecutan, di mana pemerintahan di Puri Agung Denpasar sejak tahun 1788. Kerajaan ini berkuasa hingga 1906 saat Belanda mengalahkan Kerajaan Badung dalam Perang Puputan Badung tadi yang dimana pada Perang Puputan Badung itu Raja Igusti Ngurah Madi Agung itu gugur dalam peperangan, dimana setelah Belanda mengalahkan Kerajaan Badung dalam Perang Puputan Badung dan mengambil alih wilayah tersebut. Wilayah tersebut diambil oleh Belanda karena pada perang itu kita kalah dan sehingga Belanda itu langsung mengambil alih wilayah tersebut. Selain itu pada tahun 1929 Hindia Belanda itu merenovasi kerajaan ini dan menetapkan sebagai wilayah Swaraja pada tahun 1938. Yang dimana waktu itu berarti Badung memiliki pemerintahan sendiri di bawah pengawasan kolonial Belanda. Dimana setelah kalah, Badung diambil alih oleh Belanda dan menetapkan sebagai wilayah Swaraja pada tahun 1938 yang di bawah pengawasan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, wilayah bekas Kerajaan Badung berubah status menjadi daerah tingkat 2 Bandung dalam Provinsi Bali. Pada tahun 1992 terjadi pemekaran administratif yang membagi wilayah ini menjadi 2 pemerintahan, yaitu
seperti yang Ibu bilang tadi, Bandung yang awalnya dari sini sampai selatan ini, dari utara sampai selatan, itu awalnya full Bandung. Sekarang dibagi menjadi 2 pemerintahan, yaitu Kota Madya dan Ibu Kota Madya Denpasar, dengan Ibu Kota Ibu Kota Madya kita itu Denpasar, dan Ibu Kota bukan Ibu Kota diubah menjadi Kabupaten Bandung dan Ibu Kota Madya Denpasar. Di mana dengan ibu kota tetap berada di daerah Denpasar. Namun di sini wilayah Kabupaten Bandung ini kita dibagi dengan Kota Denpasar. Di dalam Kabupaten Bandung ini ada Kota Denpasarnya, yaitu Kota Madya kita yang sampai saat sekarang ini masih sama. Namun karena perkembangan yang pesat dan kebutuhan administrasi yang lebih baik, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi, di mana pemindahan ini didasarkan atas pertimbangan sejarahnya, letak strategisnya Mengwi yang pernah menjadi pusat pemerintahan dan memiliki hubungan erat dengan kerajaan Mengwi, salah satu kerajaan yang pernah menguasai daerah di sekitar Bandung. Gimana perubahan dari kerajaan Bandung menjadi Kabupaten Bandung itu saya dapat mengetahui bahwa melewati beberapa fase yang sangat penting dari kerajaan tradisional yang berkuasa hingga awal abad 20, masa penjajahan Belanda, dan sistem swaparaja, yang dimana sistem swaparaja yang di belakang yang Ibu bilang tadi itu, setelah Belanda mengalahkan kita, dia mengambil alih dan mengubah menetapkan sebagai wilayah swaparaja. Setelah itu kemudian menjadi setelah masa penjajahan Belanda dan sistem swaparaja itu kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan status kabupaten, dan akhirnya mengalami pemekaran dan pemindahan ibu kota untuk mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Itulah dimana awal perubahan dari kerajaan Bandung ke Kabupaten Bandung yang melewati masa-masa yang bersejarah. Itulah gimana sejarahnya tempat tinggal Satya saat ini, biar Satya tahu gimana perjuangan pahlawan dan siapa aja raja-raja yang berjuang untuk wilayah tempat tinggal Satya saat ini. Selain itu wilayah Kabupaten Bandung ini tuh loh, apakah Satya tahu wilayah Kabupaten Bandung ini tuh memiliki sangat banyak kekayaan alam, di mana kekayaan alam itu harus kita jaga dan lestarikan hingga saat ini. Kabupaten Bandung, kekayaan alam yang ada di Kabupaten Bandung itu salah satunya di berpotensi untuk pembangunan wilayah daerah seperti kan jalan-jalan itu. Apakah Satya pernah melihat jalan yang sangat rusak? Setelah jalan rusak itu, jalan rusak itu menimbulkan banyak kecelakaan dan membahayakan penduduk kan. Nah, oleh karena itu pemerintahan Kabupaten Bandung itu mengeluarkan dana untuk membenarkan jalan itu dengan uang dari kekayaan alam, misalnya kekayaan hasil dari kekayaan alam itu kita dapat menggunakan dengan pembangunan daerah seperti tadi, jalan yang rusak itu dibangun, dibenerin agar masyarakat Bandung bisa selamat di jalan. Oleh karena itu Satya harus menjaga kekayaan alam yang ada di Bandung, bukan hanya di Bandung aja, yang ada di Bali dan yang dimanapun Satya berada harus dijaga, di mana itu sangat penting
untuk pembangunan daerah, untuk Satya sendiri dan yang lain, masyarakat Indonesia, untuk bukan hanya kepentingan individu. Di situ di sini Ibu akan ngasih tahu sedikit kekayaan alam yang ada di Kabupaten Bandung. Pada wilayah selatan Bandung terkenal di sini. Di sini wilayah Kabupaten Bandung. Ini wilayah Kabupaten Bandung. Di bagian selatan bagian selatan di sini kan ada yang biru-biru, ini tuh merupakan pantai. Bali dikelilingi banyak pantai. Di bagian ini tuh dikenal dengan bagian selatan itu dikenal dengan garis pantai yang panjang dan indah. Salah satunya pantai itu Pantai Kuta, Pantai Seminyak, Pantai Pandawa, dan Pantai Sudupan, dan masih banyak lagi nama-nama pantai yang ada di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan menjadi destinasi wisata dalam dan mendukung sektor perikanan serta pariwisata, di mana banyak masyarakat bule-bule itu pergi ke pantai dan itu membantu dalam sektor perikanan dan pariwisata yang ada di Bali. Kemudian di bagian tengah itu terutama di Kecamatan Mongwi itu tanahnya di mana tanah yang subur mendukung aktivitas pertanian dan peternakan yang menjadi andalan masyarakat setempat. Selain itu juga perkembangan industri kecil dan pariwisata budaya, di mana dengan kesuburan tanahnya itu membantu petani untuk melakukan aktivitas untuk biaya kehidupannya, seperti banyak menanam padi, gimana dengan tanah yang subur padi menjadi lebih baik, dan padi pun menjadi beras, itu membantu penduduk setempat. Habis itu pada wilayah Bandung di bagian utara itu memiliki kontur perbukitan dan pegunungan yang kaya akan wisata alam berupa hutan konservasi, desa wisata, serta agrowisata yang menawarkan suasana sejuk dan pemandangan alam yang asri. Selain itu juga Kabupaten Bandung ini memiliki sumber daya tambang seperti gamping, batu kapur, batu andesit, batu permata, dan batu apung yang turut memperkaya potensi alam daerah ini. Dengan iklim tropis yang mendukung pertanian dan keanekaragaman ekosistem, kekayaan alam yang ada di Bandung itu tidak hanya berupa keindahan alam, tetapi juga sumber daya yang mendukung berbagai sektor ekonomi di masyarakat Bandung. Oleh karena itu, Satya itu harus menjaga kekayaan alam yang ada di Bandung, dan dimanapun Satya berada, gak boleh, misalnya gak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai, dimana itu dapat mengubah sungai itu menjadi kotor, dan itu tidak bagus untuk wilayah yang ada itu merusak ekosistem yang ada di Bandung. Seperti sebaiknya buang sampah pada tempatnya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, harus menjaga ekosistem yang ada di Bandung. Apakah Satya bisa mengerti? Bisa. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pramana Santi. Om Santi 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 Om.